Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan kembali mereaksi kajian atau penyampaian atau video dari Guru Gembul terkait yang berjudul Kenapa Orang Islam Miskin-Miskin? Tanda tanya. Mari kita lihat, mari kita saksikan video-videonya ya. Penyampaian dari Guru Gembul. Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Waalaikumsalam. Di dunia saat ini, Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat dunia, kedua setelah Kristen. Tetapi kalau kita mau melihat data secara spesifik dan otentik saat ini, faktual dan aktual, maka Islam itu adalah yang paling banyak dianut oleh orang di seluruh dunia. Alasan yang utamanya itu adalah karena negara-negara yang diklaim atau yang secara tradisional menganut Kristen sudah kehilangan momentum keberagamaan mereka. Jadi negara-negara misalkan seperti Jerman, Prancis, Inggris atau sebagian di Amerika, setengah dari penduduknya atau lebih dari itu sudah menyatakan diri sebagai ateis atau agnostik atau free thinker. Banyak sekali di antara negara-negara itu yang memang sudah tidak peduli lagi terhadap agama dan menganggap agama itu sekedar tradisi masa lalu yang hanya dijadikan sebagai objek hiburan saja. Nah, walaupun Islam menjadi agama yang mayoritas di dunia saat ini, tetapi Islam adalah salah satu agama yang paling banyak dirundung oleh masalah. Salah satu dalam hal ini adalah tentang kemiskinan yang menjangkiti para penganutnya. Kita tidak bisa membantah bahwa mayoritas orang-orang Islam di seluruh dunia hidup di negara yang miskin atau berkembang. Dan karena itu mereka juga mayoritas hidup di pendapatan menengah atau menengah ke bawah. Orang-orang Islam yang hidup di negara-negara kaya itu mendapatkan kekayaannya bukan karena kemampuan entrepreneur mereka, tetapi gara-gara sumber daya yang melimpah di negara yang dimaksud. Misalkan kita sebut minyak bumi atau gas alam. Nah, jadi seandainya resources itu sudah hilang, sudah habis, maka mungkin kita akan mempertanyakan kesejahteraan orang-orang Islam di negara-negara yang dimaksud itu. Di dalam negeri pun sama Baraya, Indonesia katanya dikatakan sebagai negara dengan muslim terbesar di seluruh dunia. Tetapi kekuatan ekonominya biasanya bergantung pada orang-orang non-muslim. Nah, tentu saja dengan demikian banyak sekali orang-orang yang akan mengajukan premis, gak semua muslim kayak gitu. Atau ada yang mengatakan bahwa iya jangan kaitan antara ekonomi dengan Islam dan sebagainya. Tapi benar ya penyampaian yang barusan, karena kita banyak bergantung terhadap orang non muslim gitu ya, karena banyak sekali contohnya, salah satunya mulai dari HP, teknologi dan sebagainya, dari mulai kesehatan, teknologi-teknologi yang berkembang itu kan untuk sekarang ini banyak dikeluarkan oleh orang non muslim ya, dan kita sebagai penggunanya bukan sebagai pencipta, banyakan ya, tapi ya sedikit besarnya ada mungkin yang dari kalangan Islam. Cuman kalau dilihat secara garis besar ya kita banyak bergantung terhadap orang non muslim, itu tidak bisa dinafikan ya, atau harus diakui mungkin. Tetapi faktanya adalah kalau di seluruh dunia fenomenanya seperti itu dan di dalam negeri pun fenomenanya seperti itu, maka ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya akan mengajukan pendapat bahwa ini terkait memang penyakit muslim yang sudah diidap sejak abad pertengahan. Jadi mari kita sama-sama buka mata, buka hati, kita temukan solusinya. Semoga ini menjadi salah satu wacana yang baik untuk menemukan konstruksi di kemudian hari. Yuk kita bahas. Ya. Baraya, semestinya Islam dan kemiskinan itu memang terpisah karena pendiri agama Islam yaitu Nabi Muhammad adalah pendiri agama paling kaya yang pernah dikenal dunia. Walaupun Nabi Muhammad hidup sederhana, bahkan seringkali kelaparan, beliau memiliki seluruh akses untuk mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa karena beliau adalah seorang penguasa dan seorang pemimpin dari sebuah imperium yang sangat besar di kala itu. Seandainya pun Nabi Muhammad tidak menjadi penguasa, Nabi Muhammad pun sangat berpotensi untuk menjadi orang paling kaya di kotanya karena beliau memang memiliki kemampuan dagang yang luar biasa dan memiliki reputasi yang sangat baik di antara para pedagang di Timur Tengah. Demikian pun dengan sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad. Orang-orang Sunni biasanya menyebutkan bahwa dari 10 orang yang dijamin masuk surga,
9 di antaranya adalah orang yang luar biasa kaya. Dan bukan sebuah kebetulan juga bahwa di dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang itu adalah ayat tentang ekonomi. Lalu seiring berjalannya waktu, orang-orang Islam juga terbukti selalu mendapatkan kunci kekayaan, karena memang doktrin-doktrin awal dalam agama Islam, syariah Islam itu meniscayakan seseorang untuk menjadi sangat kaya raya. Maka kita bisa mengenal, misalkan di antara ulama-ulama orang-orang Islam, sebut siapapun, maka kita akan mendapati dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Misalkan kita sebut di antara imam mazhab yang 4 saja, itu hanya Imam Ahmad bin Hambal yang tidak kaya, dan itu pun karena beliau ngotot untuk tidak mau menjadi kaya. Imam-imam mazhab yang lain, katakanlah misalkan Abu Hanifah, itu sedemikian kaya sampai kota Baghdad yang kita kenal di zaman kejayaan Islam itu pondasi-pondasinya ditraktir oleh Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Jadi luar biasa kaya beliau, sedangkan dinding-dindingnya ya dibiarkan saja, kan nanti ada wall titan. Nah, walaupun Abu Hanifah sudah mendermakan kekayaannya sedemikian banyak, dan walaupun sudah mendermakan banyak sekali untuk fakir miskin, tetapi saat beliau meninggal, di kasnya, di berangkasnya ditemukan sekitar 11 triliun rupiah. Kalau dirupiahkan, betapa besar kekayaannya. Dan itu adalah uang di luar aset. Asetnya seperti toko dan pabrik tekstil dan lain-lain itu tetap memonopoli perdagangan tekstil di Timur Tengah. Jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, sekali lagi Baraya bisa cek ulama-ulama yang terpandang di dunia Islam, lihat biografinya dan bagaimana kekayaannya. Imam Al-Ghazali misalkan, atau Imam Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Jarir at-Tabari, atau Imam Bukhari, atau siapapun itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap kekayaan. Bahkan banyak di antara mereka yang membuka pengajian, dan mereka lah yang membayar murid-muridnya. Jadi kalau saat ini misalkan ustadz-ustadz itu dibayar sama murid-murid yang mengaji padanya, maka dalam tradisi Islam, ulama-ulama itulah yang membayar murid-muridnya. Nah, tradisi seperti ini masih berkembang, misalkan waktu disebarkan di Indonesia. Baraya tentu saja ingat misalkan tradisi pesantren. Di zaman pertengahan, tradisi pesantren di Indonesia itu, seorang kiai punya harta kekayaan yang sangat banyak, biasanya tanah yang luas, sawah, dan aset-aset ekonomi yang lainnya. Kemudian ketika murid-muridnya berdatangan untuk belajar di sana, murid-muridnya itu sama sekali tidak membayar, tetapi diberdayakan untuk mengelola aset-aset milik kiai itu. Begitu. Tetapi untuk kondisi saat ini sangat jauh ya, ada pergeseran. Kalau yang awal dari tradisi Islam, dari tradisi pesantren, mohon maaf, anggaplah guru-gurunya atau para ulamanya, pemimpin pondok pesantrennya yang membayar terhadap siswa-siswa yang mengaji atau mondok di situ. Tapi untuk saat ini itu ya bisa dikatakan jauh terbalik ya. Jadi kita sebagai siswa yang mondok di situ yang membayar kepada guru atau pesantrennya. Iya. Jadi gratis sama sekali, bahkan dibayar. Makanya ketika nanti muncul PKI misalkan di Indonesia, PKI itu benar-benar memusuhi para kiai, karena kiai-kiai itu dianggap sebagai orang-orang feodal, dianggap sebagai tujuh setan desa, dianggap sebagai orang yang memiliki aset kekayaan tetapi kemudian mengeksploitasi orang lain. Sesungguhnya bukan begitu, karena memang kenyataannya kiai-kiai itulah yang sangat kaya raya, kemudian membayar murid-muridnya untuk mengelola aset-aset yang dia miliki. Pesantren, pondok pesantren itu dulu begitu cara kerjanya. Nah, sekarang kalau orang-orang Islam di masa lampau itu kaya, secara historis orang-orang Islam itu kaya, dan dilihat dari doktrin-doktrin Islam juga menunjukkan adanya keniscayaan untuk memaksakan kekayaan, maka kenapa orang-orang Islam zaman sekarang itu miskin-miskin? Nah, saya menemukan di sini ada 3 masalah utama, atau ada 3 penyakit utama. Nah, ini yang sangat penting ya. Penyakitnya yang harus kita ketahui agar kita bisa berusaha untuk mengobatinya. Ketika sudah ketahuan penyakitnya apa atau sebabnya apa, kita bisa berusaha sedikit demi sedikit memperbaikinya ya. Kita simak ini yang penting ya. Nah, yang pertama itu adalah orang-orang Islam zaman sekarang itu memiliki hobi untuk menjadikan agama sebagai tameng atas kesalahan dan kelemahannya, atau atas kekalahannya. Misalkan begini, adzan masjid terlalu keras. Nah, siapa yang salah? Yang disalahkan itu adalah salah sendiri. Kenapa rumahnya dekat dengan masjid? Nah,
Jadi agama itu dijadikan tameng atas kesalahannya. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Ya karena kita itu mencari akhirat. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti itu adalah Oh, pikiran-pikiran I yang see, I see. memperkosa agama. Jadi agama itu dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Kenapa orang-orang Islam senang sekali melakukan tindakan kekerasan? Ya ini kan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kenapa orang-orang Islam tidak bisa maju secara teknologi? Ya kan kami itu mencari akhirat. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin-miskin? Ya kan mau sekaya apapun kita ini kan nggak akan dibawa mati, uangnya itu tetap aja akan ditinggalkan kepada orang lain. Jadi untuk Iya, apa iya. kita menjadi orang yang kaya? Nah pikiran-pikirannya itu adalah pikiran seperti itu, dan itu jelas-jelas bukan dari ajaran agama Islam. Seandainya itu memang berasal dari ajaran agama Islam, maka sejak awal Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama di awal peradaban Islam itu semuanya miskin. Tapi kenyataannya kita bisa melihat bahwa mereka semua itu adalah kaya, yang menunjukkan bahwa pola pikir mereka itu sama sekali lain dengan pola pikir yang kita temukan di Islam generasi saat ini. Semisal begini Baraya, tolong digarisbawahi kalimat saya. Di dalam Islam, mengemis itu haram. Kecuali Baraya kepepet banget, mengemis itu haram. Satu, taruh. Kemudian, mempermewah masjid itu haram. Masjid itu harus dimakmurkan, masjid itu harus dibaguskan. Tetapi kalau diciptakan, dibuat dengan material-material yang mewah, sedangkan ada orang-orang miskin di sekelilingnya, maka haram luar biasa. Kesepakatan para ulama didasarkan pada dalil-dalil yang sangat jelas dan sangat kuat. Nah, faktanya umat muslim sekarang mengemis untuk memewahkan masjid. Kemudian apa yang mereka katakan? Ini untuk syiar. Syiar bagaimana? Ini menghancurkan Islam dari dalam. Karena awalnya udah haram, akhirnya digunakan untuk apapun, digunakan untuk pengharaman, untuk sesuatu yang haram. Ya Allah. Tapi Muslim melakukan hal yang semacam itu. Inilah yang saya bilang, agama Islam itu adalah agama yang dibalik. Ide-ide, gagasan, pola pikirnya dibalik oleh Muslim zaman sekarang. Dan ketika saya misalkan menyampaikan seperti ini, atau ada orang yang menyampaikan seperti ini, banyak sekali di antara orang-orang Islam yang nggak mau introspeksi. Mereka malah menyalahkan orang yang mencoba untuk memperbaiki kondisi, memperbaiki keadaan. Dikatakan liberal lah, zindik, kafir, liberal, sekuler, atau hal-hal yang semacam itu. Memang di sini masalah utamanya Baraya, Muslim itu sampai sekarang enggan sekali, menolak sekali untuk melakukan introspeksi. Jadi ketika ada kritik, mereka malah marah. Di zaman sahabat misalkan, Umar itu melakukan introspeksi setiap malam. Jadi kebiasaan beliau sebelum tidur itu adalah menghitung, saya sekarang dosanya seberapa, saya melakukan kesalahan apa hari ini, dan sebagainya. Introspeksi itu pada akhirnya menyelamatkan karakternya agar tetap bersih, agar tetap lurus, dan seterusnya. Nah, sedangkan Muslim sekarang tidak. Ini perkataan dari Umar bin Khattab ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Bersiaplah menghadapi hari perhitungan yang amat dahsyat. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan terasa ringan bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Ya, ini adalah salah satu kunci untuk kita berbenah diri ya. Karena ketika kita mau introspeksi diri, menyadari diri sejauh di mana berusaha kita dan apa yang kita lakukan dari pagi sampai mau tidur, itu sangat luar biasa dan saya usahakan ya. Mudah-mudahan kita bisa berbenah diri lagi lah, menerima penyampaian dari orang lain ya. Jangan menghardik bahwasanya penyampaian yang disampaikan orang lain karena menyakiti kita atau menyinggung kita sehingga kita tidak menerima apa penyampaian, padahal yang disampaikannya itu benar. Itu yang harus menjadi introspeksi bagi saya lah khususnya. Mau melakukan introspeksi itu karena menyakitkan, nggak mau disebut dosa, nggak mau disebut salah. Dan akhirnya Muslim sekarang terbawa semakin lama semakin jauh dari peradaban yang baik dan benar seperti yang dicontohkan oleh generasi awal Islam. Kuy, kamu kok miskin? Ya iyalah, fokus aja pada akhirat. Kekayaan makan gak akan dibawa mati. Coba kamu kumpulin harta kekayaan sebanyak-banyaknya, pas kamu mati emang mau dibawa ke akhirat? Nah kan pikirannya seperti itu. Apakah pikiran seperti itu benar? Ya salah Baraya. Sejak awal Islam tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Lah ya gitu, seperti itu ya. Kita baca dulu ya. Islam mengajarkan juhud, yaitu mengosongkan hati dari mencintai dunia. Hidup kaya tetapi sederhana, bukan memilih miskin karena tidak memiliki pilihan. Yang salah saya pribadi yang memahami konteks dari kesederhanaan itu, bahwasanya kita itu harus seadanya, padahal ketika kita
kaya pun kita bisa tetap hidup sederhana. Nah itu yang dicontohkan oleh Nabi juga gitu. Berperan sebagai orang yang sederhana, namun pada dasarnya beliau ya sangat kaya gitu. Meskipun ada sebagian riwayat yang sampai 2 hari tidak makan, ya kita harus mengambil pelajaran dari hal tersebut gitu. Bukan kita menjadi salah tafsir atau salah berprinsip dalam hidup gitu ya. Memang pada umumnya kita sering mendengar ya bahwasanya harta tidak dibawa mati, itu tidak salah. Namun ketika kita hidup di dunia ini ya kita memerlukan dunia juga. Tetapi jangan termasuk orang yang hubu dunia, mencintai dunia. Makanya di sini ditegaskan Islam mengajarkan juga itu mengosongkan hati dari mencintai dunia. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Bukan menjadi orang kaya yang tidak diperbolehkannya, namun hubu dunianya itu yang tidak diperbolehkan. Hidup kaya tetapi sederhana, nah ini yang harus diterapkan. Jangan bermewah-mewahan ini itu dan sebagainya yang memang tidak seharusnya dilakukan. Bukan memilih miskin karena tidak memiliki pilihan. Al-Junaidi Al-Baghdadi. Subhanallah. Iya, makanya di sini saya akan sampaikan kaidah usul terkait dengan soal kemiskinan. Jadi begini Baraya, di dalam Islam itu seandainya kemiskinan itu adalah perbuatan, maka kemiskinan itu haram. Kemiskinan itu tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Kenapa? Karena kemiskinan di dalam Islam disebut sebagai pintu gerbang untuk kekufuran. Kekufuran adalah salah satu dosa terbesar dalam agama Islam. Dalam kaidah usul fikih, kalau sesuatu perbuatan itu mengantarkan pada dosa, maka perbuatan itu pun akan menjadi dosa. Nah, tapi karena miskin itu bukan perbuatan, maka dia tidak bisa dilabeli sebagai dosa. Nah, tetapi walaupun demikian, maka sejak awal Islam itu memang menghindarkan segala sesuatu untuk mengarah pada kemiskinan. Segala hukum syariat itu akan menjadi batal kalau alasannya adalah miskin. Misal begini, di zaman Nabi ada seorang miskin luar biasa dan dia puasa, tetapi puasanya batal. Sama Nabi dianjurkan kamu harus bayar sekian atau kamu harus melakukan ini itu. Pemuda itu tidak bisa melakukannya gara-gara si pemuda itu miskin, maka dia dibatalkan dari semua tuntutannya itu, kan seperti itu. Di zaman Umar misalkan ada seorang mencuri itu di dalam Islam hukumannya sudah jelas, tetapi pencuri itu sama Umar tidak dihukum apapun, segala tuntutannya dibebaskan. Kenapa? Karena dia miskin. Umar pernah membebaskan wanita yang melacurkan diri demi makan dan minum, dan pernah membebaskan pencuri karena ia tidak memiliki makanan. Hukum bisa saja tidak berlaku jika masalahnya adalah kemiskinan. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Di zaman Nabi, apakah ada pelacur? Banyak sekali pelacur di zaman Nabi, baik di Mekah maupun di Madinah. Jadi rumah-rumah mereka itu biasanya di benderaan, di ciri-cirian seperti itu. Apakah Nabi pernah menggerebek mereka? Baraya bisa cari hadis yang manapun, Nabi Muhammad tidak pernah menggerebek pelacuran itu. Padahal di dalam Islam, zina itu sudah ketahuan haramnya. Di dalam Islam itu, zina itu hukumannya sudah ditetapkan. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah mengajak mereka atau menarik mereka ke pengadilan. Kenapa? Tidak pernah digerebek, tidak pernah diapa. Karena apa? Karena Nabi Muhammad fokus untuk menyelesaikan masalah yang paling inti yang menyebabkan pelacuran itu terjadi, yaitu kemiskinan. Jadi Islam generasi awal, para nabi dan para sahabat itu, kalau ketemu sama ular, kemudian ular itu demikian jahat, lumpuhkan kepalanya, bukan ekornya. Nah, orang-orang Islam zaman sekarang itu kebalik, ekornya. Jadi kalau misalkan ada di sini dampak dari kemiskinan, kriminalitas, premanisme, atau pelacuran dan sebagainya, nah yang tegakkan syariat, hancurkan kemaksiatan, yang digerebek itu adalah ekor-ekornya itu. Tetapi tidak ada atau jarang sekali di antara muslim yang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kemiskinan itu. Baraya begini ya, di dalam Islam itu Baraya mau puasa kayak gimana pun, mau sholat kayak gimana pun, mau jihad kayak gimana pun, Baraya tetap akan disebut sebagai pendusta agama kalau Baraya tidak berkontribusi apapun terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan itu seperti yang disampaikan sebelumnya, itu adalah pintu gerbang menuju kekufuran, maka berantas itu semua.
Maka karena upayanya adalah untuk memberantas itu semua, maka Nabi Iya. Muhammad walaupun memiliki akses kekayaan yang sangat luar biasa, Nabi Muhammad memilih untuk tidak menggunakan akses kekayaan itu untuk pribadinya. Nabi Muhammad hampir setiap hari dapat upeti, dapat hadiah, dapat kiriman apa karena beliau penguasa. Nah, tetapi di hari yang sama ketika Nabi Muhammad mendapatkan rezeki itu, Nabi Muhammad langsung bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin itu. Kenapa? Karena berderma itu adalah bagian dari syariat Islam untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan yang ada. Dan Iya. kemiskinan yang ada itu harus diberantas jauh sebelum Nabi Muhammad berusaha untuk menjalankan syariat-syariat yang lain. Bahkan syariat Islam itu berdiri di atas kemampuan finansial Iya. setiap orang. Misal begini Baraya mau berhaji, bisa nggak? Enggak, tanpa kekuatan finansial yang memadai. Baraya mau berzakat, Baraya mau bersedekah, bisa nggak? Enggak bisa, kecuali Baraya memiliki kekuatan finansial yang memadai. Artinya syariat Islam itu Iya. bisa tegak kalau setiap orang memiliki kekayaan yang memadai. Baraya mencuri, tapi mencurinya karena miskin, Baraya nggak akan dihukum. Baraya malak, tapi malaknya karena miskin, Baraya nggak akan dihukum. Artinya apa? Syariat Islam itu akan menjadi sirna atau akan terasingkan atau terpinggirkan kalau masalahnya adalah menyangkut masalah kemiskinan. Iya. Maka Islam generasi awal itu prioritas pada kemiskinan, menanggulangi kemiskinan. Bagaimana caranya? Nah, tapi kan nanti kalau kita menjadi orang kaya raya, pertanggungjawaban di akhiratnya susah. Ya makanya karena itu kita harus menjadi kaya Baraya. Kan gini ya, kalau Baraya miskin, kemudian mati, kemudian di akhirat ditanya, "Woi, kamu udah sedekah belum? Kamu udah ini itu belum?" "Belum, karena miskin." "Oh, ya udah, sok dimaafkan." Tapi kalau orang kaya, "Woi, kamu orang kaya?" "Iya." Itu kekayaan kamu dipakai buat apa? Ayo pertanggungjawabkan. Kekayaan saya gunakan untuk bikin sekolah yang sangat besar, yang sangat mewah, yang sangat bagus, untuk meningkatkan kemampuan generasi sesudah saya, agar generasi-generasi itu mampu membangun peradaban. Kekayaan saya gunakan untuk diinfakkan kepada orang-orang yang kelaparan di Afrika, di Yaman, agar mereka semua terhindar dari kematian dan penderitaan yang sangat. Kekayaan saya digunakan untuk mendirikan sebuah rumah sakit yang sangat bagus, yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Iya. Kekayaan saya gunakan untuk menciptakan teknologi-teknologi ramah lingkungan, agar masyarakat di dunia sekarang tidak lagi terus-terusan merusak lingkungan. Nah, kalau Baraya kaya, kemudian Baraya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban seperti itu, Baraya otomatis masuk surga. Ngapain Iya. juga risau? Makanya saya katakan sejak awal, Islam generasi awal itu kaya-kaya. Dan karena itulah mereka bisa membangun peradaban, dan karena itulah mereka bisa memenuhi syariat-syariat dalam agama Islam. Karena syariat dalam agama Islam itu Iya. hanya bisa terlaksana kalau kita mandiri secara finansial. Iya. Kan begitu. Maka kalau kita menjadi kaya, maka kita dipermudah untuk mencapai visi hidup kita, yaitu menjadi orang yang Iya. bermanfaat. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang paling sukses itu, orang yang paling baik itu adalah orang yang memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada manusia yang lain. Gitu. Ya, oke, Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu digarisbawahi ya bahwasanya penyampaian dari Guru Gembul itu bersumber ya, satu itu, kedua memang relevan untuk kita berbenah diri ya, karena ya kalau misalkan kita nggak ada ya boro-boro ngebantu orang lain kan gitu, buat kita aja susah misalkan kan gitu. Tetapi kalau misalkan kita posisi ada, ya kita ada dua, memang di dalam ada pun masih ada di dua kemungkinan ya, satu kita sombong dan sebagainya ke arah hal negatif, dua kita ke arah yang positif, dalam artian ya bisa celaka juga gitu ketika kita tidak menerapkan harta kita ke arah yang baik gitu. Tetapi minimal ketika kita ada, kita akan menjadi dua kesempatan. Tetapi kalau misalkan kita tidak ada, ya hanya satu kesempatan, tidak ada. Oke, harus kita garis bawahi yang tadi ya, yang terakhir disampaikan oleh Kang Guru Gembul sebaik-baiknya. Bahkan yang menyampaikan itu bukan Guru Gembul ya, Nabi, namun Guru Gembul mengutip hadis tersebut. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh luar biasa ya. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada hari kemarin. Jangan lupa berbenah diri. Jangan lupa juga kita
mengukur sejauh di mana hari ini kita berbuat kebaikan atau lebih banyak berbuat keburukan. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.